warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Aulia Rohma, NIM E 2019-1062 dari kelas Perbankan Syariah 2 semester 4. Seperti biasa di video kali ini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis dengan tema perhitungan pendapatan nasional. Nah, langsung saja kita akan menjelaskan tentang perhitungan pendapatan nasional. Jadi Bapak Wadud telah menjelaskan bahwa pendapatan nasional ialah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Kemudian ada sedikit perbedaan untuk pendapat dari Alfred Masal, yaitu suatu tenaga kerja dan modal dari suatu negara yang mengelola sumber daya alamnya untuk memproduksi sejumlah neto komoditi baik material maupun imaterial, dan termasuk jasa dan sejenisnya. Hal ini berarti pendapat nasional didapatkan pada kekayaan alam suatu negara. Selanjutnya, hal tersebut terdiri dari barang konkret dan jasa. Alfred Masal juga menjelaskan bahwa pendapatan nasional bukan semua yang diproduksi dalam satu tahun saja, karena beberapa produksi harus disimpan untuk tahun berikutnya, serta beberapa pendapat harus dikurangi dari total depresiasi mesin produksi dalam menghitung pendapatan tahunan, dan semua kerugian dalam perdagangan internasional. Nah, jika ada yang harus dibayar, maka tetap harus dibayar. Selanjutnya, pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Bapak Wadud telah menjelaskan bahwa pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan dalam ekonomi Islam. Tetapi sepertinya hal ini belum terlaksana dengan baik, dan masih ada yang terlupakan. Jadi terdapat beberapa keberatan penggunaan GDP real per kapita sebagai indikator kesejahteraan suatu negara. Yang pertama yaitu umumnya hanya produk yang masuk pasar saja yang dihitung dalam GNP, tetapi produk yang dihasilkan dan dikonsumsi sendiri tidak tercakup dalam GNP. Dan yang kedua, GNP juga tidak menghitung nilai waktu istirahat, padahal ini sangat mempengaruhi dalam kesejahteraan. Nah, semakin kaya seseorang akan semakin banyak menginginkan waktu beristirahat. Kemudian yang ketiga ialah kejadian buruk dalam bencana alam tidak dihitung dalam GNP, padahal kejadian tersebut jelas mengurangi suatu kesejahteraan. Lalu yang keempat ialah masalah polusi sering tidak dihitung dalam GNP. Banyak sekali pabrik-pabrik yang dalam kegiatan produksinya itu menghasilkan fungsi air atau fungsi udara. Nah, ini jelas sangat merusak suatu lingkungan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.